Sebelum dikatakan melanggar kampanye, kita tanyakan dulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu merupakan kampanye? Jawabannya tentu bukan. Karena kita semua tahu bahwa Anies Baswedan sampai saat ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sahabatku, kali ini kita membahas mengenai kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya yang ada pihak atau beberapa pihak yang menilai bahwa kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya itu merupakan pelanggaran kampanye. Tentu hal ini janggal dibuatnya. Kita telah berkali-kali mengadakan pemilu dan pemilu jelas peraturannya, semuanya, SOP-nya, aturan mainnya semua jelas, sehingga sebenarnya semua pihak tahu mana yang melanggar dan tidak. Nah, sahabat-sahabatku, beberapa pihak yang mengatakan bahwa perjalanan Anies Baswedan ke Surabaya itu merupakan pelanggaran tentunya tidak berdasar, sahabat-sahabatku. Jadi, kalau mengatakan bahwa Anies Baswedan itu melakukan pelanggaran kegiatan kampanye di Surabaya, artinya pemikirannya meloncat. Jadi, sebelum dikatakan melanggar kampanye, kita tanyakan dulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu merupakan kampanye? Jawabannya tentu bukan. Karena kita semua tahu bahwa Anies Baswedan sampai saat ini bukan merupakan peserta pemilu. Jadi sahabat-sahabatku, peserta pemilu itu ada partai politik, ada perorangan. Nah, Anies Baswedan sebagai peserta politik perorangan sampai saat ini belum terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024. Artinya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu tidak termasuk dalam aturan yang dibuat oleh KPU atau Bawaslu. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa perbuatan atau kunjungan Anies Baswedan ke Jawa Timur itu merupakan pelanggaran kampanye, kita bertanya, sudah disebut pelanggaran kampanye, padahal perbuatan Anies Baswedan sendiri itu belum merupakan kampanye. Tentu ini sesuatu yang janggal, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabatku, Anies ke Jawa Timur itu bukan dalam rangka kampanye. Saya baca di Detik ini dikatakan, saya baca, Anies menegaskan kunjungannya ke Surabaya tidak dalam rangka kampanye. Jelaskan, tidak dalam rangka kampanye atau yang sifatnya politis. Ia mengakui hanya silaturahmi dengan relawan dan teman lama. Jadi sahabat-sahabatku, jelas Anies Baswedan sebagai warga negara biasa yang baru saja tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI, dia sebagai warga negara, dia melakukan kunjungan ke Surabaya dan diakui sendiri oleh Anies Baswedan bahwa beliau ke sana itu bukan dalam rangka kampanye atau yang sifatnya politis. Ia hanya silaturahmi dengan relawan yang mendukungnya dan teman lama. Ini sahabat, jadi sahabat-sahabatku sekalian, mau dibolak-balik kemanapun, Anies Baswedan kunjungannya ke Surabaya itu bukan merupakan
pelanggaran kampanye dan juga bukan melupakan kampanye. Kita harus tahu sahabat-sahabatku, ada yang disebut dengan kampanye, ada juga yang disebut sosialisasi. Dan dalam kampanye itu harus ada yang disampaikan, yang pertama ajakan, yang kedua menyampaikan visi misi, yang ketiga menyampaikan program, dan yang keempat itu adalah citra diri. Nah sahabat-sahabatku, kalau kita berbicara tentang partai politik, boleh mungkin saat ini partai politik yang baru saja disahkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 itu merupakan peserta. Jadi saat ini merupakan sosialisasi bagi mereka. Tapi sekali lagi, Anies Baswedan kunjungannya ke Surabaya itu bukan merupakan sosialisasi, bukan merupakan kampanye, jadi tidak ada itu yang namanya pelanggaran kampanye. Sahabat-sahabatku, jadi adanya SMS blast yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur, yang disananya mengkhususkan menyebutkan nama Anies Baswedan berupa larangan kegiatan politik Anies Baswedan ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu tentu tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Kalaupun Anies Baswedan ketika sholat Jumat di Masjid Al-Akbar diserbu berbagai masa, beribu-ribu masa, itu tentu hal lain. Nah sahabat-sahabatku, ketika Anies Baswedan pada tanggal 17 Maret tahun 2024 ketika sebagai seorang muslim melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya, tentu itu bukan merupakan suatu kegiatan politik atau bukan merupakan kampanye. Dia sebagai warga negara beragama Islam melakukan ibadahnya ke Masjid Al-Akbar. Jadi tidak relevan sekali kalau ada SMS yang menghimbau-himbau bahwa Anies Baswedan tidak boleh melakukan kampanye di masjid. Ini tentu suatu yang sangat tidak relevan sekali. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.